Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang turunan. Ya, kali ini kita akan bahas materi persamaan garis singgung kurva. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Oke, di sini kita diberikan sebuah kurva dengan persamaan Y sama dengan akar 3x kuadrat min 5x tambah 7. Ya, pertanyaannya adalah persamaan garis singgung kurva tersebut di titik yang berabsis 2. Oke ya, jadi untuk mencari persamaan garis singgung kita butuh dua hal. Yang pertama adalah titik singgung. Ya, titik singgung. Nah, kita lambangkan dengan x0, ya 0. Kemudian satu lagi adalah gradien. Nah, ini kita lambangkan dengan M. Ya. Oke, kalau kita nanti sudah punya titik singgung dan gradien, maka kita gunakan rumus Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Nah, seperti ini. Nah, di soal yang sudah kita miliki adalah absisnya 2. Artinya ini bagian X0-nya ya sama dengan 2. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya dengan mencari Y0 dan M. Oke, untuk mencari Y0 maka kita manfaatkan kurva Y. Y ini ganti dengan Y0, maka X-nya diganti dengan X0. Ya, ketika X-nya diganti X0, maka jadi 3 dikali 2 kuadrat dikurang 5 dikali 2 tambah 7. Maka Y0-nya sama dengan 3 kali 4, 12 dikurang 10 tambah 7. Ya, sama dengan Y0-nya ini akar 9. Ya, akar 9 sama dengan 3. Oke, sudah ada X0 dan Y0, tinggal kita mencari gradien. Nah, untuk mencari gradien kita minta bantuan turunan pertama dari fungsi yang diberikan. Ya. Oke, fungsinya adalah akar, maka turunannya pastinya per 2 akar yang sama. Ya, 3x kuadrat minus 5x tambah 7. Adapun yang ada di pembilang ini adalah turunan dari yang dalam akar. Jadi turunan 3x kuadrat minus 5x tambah 7. Turunannya adalah 6x minus 5. Nah, Y aksen ini, turunan pertama dari kurva akan menjadi gradien dengan catatan X-nya diganti dengan X0. Ya, X-nya diganti 2. Ya, maka akan kita peroleh 6 kali 2 dikurang 5 dibagi 2 akar. Ya, 3 kali 2 kuadrat 4 dikurang 5 kali 2 tambah 7. Nah, yang jelas nilai sama dengan 3 ya, seperti yang 0. Jadi kita punya M sama dengan 12 kurang 5, 7 dibagi 2 kali 3, ya 6. Ya, jadi kita punya gradiennya ada 7/6. Sehingga kita punya persamaan garis singgungnya Y min Y0, Y0 3 sama dengan M, M-nya 7/6 dikali X min X0, X0 2. Oke, kita kali 6, ya kedua ruas maka akan menjadi 6Y minus 18 sama dengan 7. Ya, 6-nya habis. Jadi 7 kita uraikan jadi 7X minus 14. Maka akan kita peroleh 0 sama dengan 7X minus 6Y. 18 dikurang 14 jadi plus 4. Nah, inilah persamaan garis singgung untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Dengan pertanyaan yang sama, persamaan garis singgung kurva, di mana kurvanya itu memiliki Y sama dengan akar 4x min 2 sejajar dengan garis lain. Ya, garis lainnya adalah 2x min Y tambah 5. Oke, ingat kita butuh titik singgung dan gradien. Di sini kita titik singgung nggak ada, gradien nggak ada. Oke, nggak jadi masalah. Jadi di sini ada kata-kata sejajar. Jadi kalau sejajar itu tentunya garis singgung katakanlah gradiennya adalah M1. Nah, garis lain 2x min Y tambah 5 katakanlah gradiennya M2. Karena sejajar, ya maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa M1 sama dengan M2. Ya, nanti kalau dua garis sejajar maka gradiennya sama. Oke, yang jadi masalah berapa gradien dari M1? Ya, tentunya kita cari gradien M2. Gradien dari garis M2, ya, M2 ini gradiennya karena kita diberikan persamaan, maka rumusnya minus koefisien X2 dibagi koefisien Y, min 1. Maka dapatlah M2-nya sama dengan min 2 bagi min 1 sama dengan 2. Nah, karena gradien 2 sama dengan 2, maka gradien 1 juga sama dengan 2. Kenapa? Karena sejajar. Oke, dapat gradien 1, tugas kita tinggal mencari titik singgung X0, Y0. Dengan cara apa? Dengan cara kita manfaatkan turunan pertama. Ya, turunan pertama,
Karena fungsinya akar, maka diturunkan pasti per 2 akar yang sama. Akarnya 4x min 5. Min 2. Nah, yang ada di pembilang ini adalah turunan yang ada dalam akar. Jadi 4x min 2 turunannya adalah 4. Nah, inilah turunan pertamanya. Nah, turunan pertama ini bisa dijadikan gradien dengan catatan x-nya diganti dengan x0. Nah, ini boleh langsung kita coret ya. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi kita tulis 2 per akar 4x0. Nah, x-nya diganti dengan 0 ya, maka jadi gradien. Oke, kita punya tadi gradiennya adalah 2. Gradien dari garis singgung adalah 1. Ya. Nah, ini sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan 2 per akar 4x0 min 2. Ya, nah, kita anggap ini nggak mungkin 0, maka kita kali silang jadi 2 dikali akar 4x0 min 2 sama dengan 2. Nah, 2-nya kita coret, maka akan menjadi 1 ya. Nah, artinya kita bagi 2 kedua ruas. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas jadi 4x0 min 2, ruas kiri, ruas kanannya 1. Nah, dari sini 4x0 min 2 sama dengan 4x0-nya akan sama dengan 3 ya. 1 tambah 2. Nah, sehingga kita peroleh ya x0-nya sama dengan 3 per 4. Nah, dapat x0-nya 3 per 4, tugas kita sekarang tinggal mencari y0. Nah, berapa nilai y0-nya ketika x-nya 3 per 4? Ya jelas sama dengan 1, dari sini kelihatan ya. Ya, bisa dibuktikan. Ya, jadi y0 sama dengan akar, x-nya ganti x0, jadi 4 dikali 3 per 4 dikurang 2. Ya, jelas y0-nya sama dengan ya, 4 dicoret, 4 sama 4. Ya, jadi akar 3 kurang 2, akar 1, 1. Ya. Oke, jadi persamaan garis singgungnya adalah y min y0. Y0-nya 1 sama dengan m, m-nya tadi 2, dikali x min x0. X0-nya 3 per 4. Maka akan kita punya y min 1 sama dengan diuraikan 2x min, coret 4 dengan 2 jadi 2, jadi 3 per 2. Kita kali 2 kedua ruas, ya maka jadi 2y minus 2 sama dengan 4x minus 3. Sehingga kita punya persamaan garis singgungnya 4x minus 2y plus 2 kurang 3 jadi min 1. Nah, ini adalah persamaan garis singgung untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, pertanyaannya sama, persamaan garis singgung kurva, di mana kurvanya bentuk akar juga, yakni akar 2x tambah 1. Nah, persamaan garis singgungnya tegak lurus. Ya, garis singgung tegak lurus dengan garis lain. Oke ya, dengan cara yang sama. Nah, katakanlah garis singgung yang kita cari adalah M1 gradiennya. Nah, kemudian garis 3x, garis X tambah 3 tambah 6, kita katakanlah gradiennya M2. Karena tegak lurus, ya maka tentunya M1 dikali M2 ini sama dengan min 1. Oke, kita cari M2-nya terlebih dahulu. M2 nah, rumusnya sama dengan min dari koefisien X1 dibagi koefisien Y3. Nah, jadi M2-nya adalah min 1 per 3. Sehingga kita peroleh nilai M1-nya sama dengan M1 kali min 1/3 sama dengan min 1. Maka dapatlah M1-nya sama dengan 3. Oke, kita sudah dapat gradien. Tugas kita sekarang mencari titik singgungnya X0, Y0. Dengan cara kita turunkan kurvanya menjadi Y aksen sama dengan turunan dari 2 akar 2x tambah 1. Turunannya adalah per 2 akar yang sama. Ya, pembilangnya adalah turunan yang dalam akar. Ya, 2x tambah 1 turunannya 2. Oke, ini bisa disederhanakan langsung. Jadi 2 per 2, 1. Nah, Y aksen ini akan berubah menjadi gradien dengan catatan X-nya kita ganti dengan X0. Jadi akar 2x0 plus 1. Nah, M ini adalah gradien garis singgung, jadi M1. M1-nya tadi kita peroleh adalah 3. Jadi 3 sama dengan 1 per akar 2x0 plus 1. Maka kita punya 3 dikali akar 2x0 plus 1. Ini sama dengan 1. Ya, jadi akar dari 2x0 plus 1 sama dengan 1 per 3. Nah, kita batasin dulu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita kuadratkan kedua ruas, maka akan kita peroleh 2x0 plus 1 sama dengan 1 per 9.
Ya, sehingga 2x0 sama dengan 1/9 dikurang 1, jadi minus ya 8/9. Kita bagi 2 kedua ruas, maka x0-nya sama dengan minus 4/9. Nah, ini nilai x0. Oke, sehingga untuk mencari y0-nya tinggal kita gunakan persamaan yang sudah diberikan di soal. Ya, tentunya ketika x0 sama dengan min 4/9, jadi sama dengan 2 dikali min 4/9 tambah 1. Ya, jadi y0-nya sama dengan min 8/9 tambah 1, jadi sama dengan 1/9. Jadi y0-nya sama dengan 1/3, ya sama dengan ini. Oke, sampai sini kita akan tentukan persamaan garis singgungnya. Ya, karena kita sudah memiliki gradien dan titik singgungnya x0 y0. Maka persamaan garis singgungnya y dikurang y0, y0-nya 1/3 sama dengan m-nya 3 dikali x min dari x0. Ya, sehingga plus 4/9. Oke, kita sederhanakan yang ruas kanannya. Jadi y min 1/3 sama dengan 3x tambah 4/3. Ya, 3 dikali 4/9. Oke, kita kali 3 kedua ruas, maka kita peroleh 3. Y min 1 sama dengan 9x tambah 4. Sehingga kita punya persamaannya 9x minus 3y plus 5 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis singgung untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 dengan persamaan yang sama, pertanyaan yang sama, persamaan garis singgung kurva, di mana kurvanya memiliki persamaan akar 6x min 2. Oke, garis singgungnya sejajar dengan garis lain, 3x min y tambah 7 sama dengan 0. Oke, kita katakanlah gradien dari garis singgung yang dicari ini adalah M1, gradien dari garis yang diketahui ini ya, adalah M2. Karena sejajar, ya maka tentunya M1 sama dengan M2. Nah, M2-nya adalah minus koefisien X-nya 3 dibagi dengan koefisien Y, min 1. Ya, jadi gradien 2-nya sama dengan 3. Nah, sehingga dapatlah gradien M1 sama dengan 3 juga. Ya, karena sejajar. Oke, selanjutnya kita akan tentukan nilai X0 dan Y0 dengan bantuan turunan pertama dari kurva yang diberikan. Turunannya adalah Y aksen, lambangnya pasti karena bentuknya akar, pasti turunannya adalah per 2 akar yang sama, 6x min 2. Nah, yang ada di atas ini adalah turunan dari yang dalam akar. Jadi bisa kita coret 6/2 sama dengan 3. Oke, nah Y aksen ini selanjutnya bisa kita rubah menjadi gradien atau M. Nah, M1 ya. Nah, dengan catatan X-nya diganti dengan X0. Jadi 3/6x0 minus 2. Di mana M1-nya adalah 3. Jadi 3 sama dengan 3 per akar 6x0 min 2. Oke, ini 3 dengan 3 bisa kita coret ya, dibagi 3 masing-masing jadi 1. Oke, kita kali silang, jadi akar 6x0 min 2 ini sama dengan 1. Jadi dari sini kita bisa dapat sebenarnya nilai Y0-nya. Ya, Y0 adalah akar 6x0 min 2. Ya, sama dengan 1. Ya, tanpa kita harus mencari X0 terlebih dahulu. Nah, karena kita butuh mencari X0, maka kita coba cari dengan cara hilangkan akarnya, kita kuadratkan kedua ruas. Jadi 6x0 min 2 sama dengan 1. Maka dapatlah 6x0 sama dengan 3. Sehingga X0-nya sama dengan 3/6 atau 1/2. Oke, X0-nya ada, Y0-nya juga ada. Ya. Nah, sehingga kita peroleh persamaan garis singgungnya atau PGS kita singkat. Jadi Y dikurang Y0, Y0 1 sama dengan M, M-nya 3 dikali X min X0, X0 setengah. Kita uraikan yang ruas kanan menjadi 3X dikurang 3/2. Oke, kita kali 2, kedua ruas jadi 2Y min 2 sama dengan 6X minus 3. Sehingga kita punya 6X minus 2Y min 1. Ya, ini untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kali ini kita di nomor 5 ditanya interval. Interval grafik fungsinya akan naik atau turun di interval berapa. Ya, untuk kurva 2x pangkat 3 min 4,5x kuadrat dikurang 15x tambah 8. Oke.
4,5 ini bisa ditulis 9/2 ya. Jadi bisa kita pandang 2x-3 min 9/2x kuadrat kurang 15x tambah 8. Oke. Untuk menentukan di mana kurva naik dan turun, maka kita bisa tuliskan y aksen sama dengan 0 dulu ya. Nah, y aksen sama dengan 0. Oke, kita cari turunannya adalah 2x-3 turunannya 6x pangkat 2 min 9/2x kuadrat turunannya adalah min 9x min 15x turunannya minus 15 plus 8 turunannya 0. Oke, sampai sini kita akan cari pembuat nolnya. Nah, namun terlebih dahulu kita sederhanakan dengan cara dibagi 3 kedua ruas. Bagi 3 jadi 2x kuadrat minus 3x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, alokasi selanjutnya kita faktorkan untuk menentukan nilai x-nya berapa. Oke, 2x kuadrat sini x, kemudian 5 dan 1 ya. Min 5 plus 1 sehingga kita dapat pembuat nolnya adalah 5/2 ya, dan x sama dengan min 1. Kita bikin pembuat nolnya, kasih keterangan tanda y aksen atau f aksen, pembuat nolnya adalah min 1 dan 5/2. Oke, tanda paling kanan adalah, kita lihat dari koefisien x-nya adalah plus dan plus ya, plus 2 dan plus 1. Kita kalikan jadi plus kali plus plus, maka daerah yang paling kanan adalah plus. Hingga yang selanjutnya min dan plus. Nah, plus ini maksudnya adalah grafiknya akan naik. Ya, kemudian min turun, plus lagi naik lagi. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa grafik ya dari fungsi f itu naik pada interval. Nah, kita ambil yang daerah positif ya. Ini x kurang dari min 1 atau x lebih besar dari 5/2. Sementara grafik ya dari fungsi f akan turun /pada interval, kita ambil daerah yang negatif ya, pada interval min 1 kurang dari x kurang dari 5/2. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 dengan pertanyaan yang sama, interval fungsi naik turun, di mana kurva yang diberikan adalah y sama dengan x min 2 per s kuadrat tambah 12. Oke, langkah pertama kita cari turunan pertama sama dengan 0 ya, kita cari pembuat nolnya ya. Karena fungsi naik itu terjadi ketika y aksen besar dari 0, sementara turun ketika y aksennya itu kurang dari 0. Jadi pembatasnya adalah y sama dengan 0. Oke ya, kita cari pembuat nolnya dengan cara kita turunkan. Ya, turunannya adalah over v ya. Kita gunakan over v. Ya, over v itu u aksennya 1 dikali v, v-nya x kuadrat tambah 12 dikurang v aksennya adalah 2x dikali u-nya x minus 2 dibagi dengan v kuadrat. Ya, v-nya x kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, ini sama dengan 0. Oke, jadi yang pembilangnya ini kalau diuraikan x kuadrat plus 12 dikurang 2x kuadrat plus 4x ya, dibagi dengan x kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan jadi minus x kuadrat tambah 4x plus 12 ya, dibagi dengan x kuadrat tambah 12 dikuadratkan. Oke, kita akan faktorkan ya, tapi sebelumnya kita keluarkan dulu minusnya, jadi x kuadrat minus 4x minus 12 per ya, x kuadrat tambah 12 kuadrat. Oke, kita beralih ke kanan, jadi minus dari x minus 6 dikali x plus 2 dibagi dengan ya, x kuadrat tambah 12 kuadrat. Oke, terlihat sekali pembuat nolnya 6 dan min 2 ya. Kalau penyebut kayaknya nggak mungkin 0. Oke, jadi kita punya sini pembuat nolnya ini tanda y aksen ya. Nah, min 2 6. Daerah paling kanan jelas minus ya, minus kali plus ya minus. Kemudian plus minus. Nah, minus ini tandanya berarti nanti grafiknya turun terus naik, minus turun lagi. Dari sini kita akan tahu bahwa grafiknya akan naik pada interval min 2 sampai 6
Sementara akan turun grafiknya apabila X-nya kurang dari min 2 atau X-nya lebih besar dari 6. Oke, nah ini pembahasan soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Sama pertanyaannya, interval mana naik, di mana fungsinya kurvanya akan turun. Oke, langkah pertama sama, kita cari turunan pertama, kita buat 0. Nah, turunan pertamanya adalah pangkatnya dulu kita turunkan jadi 5. Nah, dalamnya tetap x kuadrat minus 4x, pangkatnya berkurang 1 jadi 4. Kemudian dikali dengan yang dipangkatkan ya. X kuadrat min 4x, turunannya adalah 2x minus 4. Oke, ini sama dengan 0. Kemudian ini x kuadrat min 4x bisa difaktor, jadi kita punya x dikali x minus 4. Ya, masing-masing dipangkatkan 4. Dikali 2x min 4. Nah, ini bisa kita keluarkan 2-nya. Jadi 2 dikali x minus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan dapatkan pembuat nolnya. Ya, masing-masing adalah x sama dengan 0, x sama dengan 4, dan satu lagi adalah x sama dengan 2. Kita buat garis bilangannya, ini tanda dari y aksen, mulai dari 0, 2, 4. Oke, jelas ya, daerah paling kanan adalah plus, ya, karena koefisien pangkat tertingginya plus. Kemudian kita lihat x min 4 pangkat 4. Ya, pangkatnya genap, maka tentunya kanan kirinya nggak berubah. Kemudian ini juga demikian, nanti 0 ya. Nah, kanan kiri nggak berubah. Kalau x min 2 pangkatnya 1, ganjil, jadi berubah. Plus, min, kemudian di sini min lagi, karena pangkatnya 4. Sehingga grafiknya akan turun, nah, naik. Ya, jelas, jadi di sini kita tuliskan kesimpulannya dia akan naik pada interval x ya, lebih besar dari 2, nah, namun x tidak sama dengan 4. Boleh juga kita tulis x-nya 2 sampai 4 ya, dan x lebih besar 4. Nah, ini interval dia naik. Kemudian interval turun. Ya, grafiknya turun pada ya, x kurang dari 0 dan x ada di antara 0 sampai 2. Boleh juga dijadikan 1, ya, jadi x-nya kurang dari 2, nah, tapi x tidak sama dengan 0. Oke, nah ini untuk pembahasan soal nomor 7. Oke, jadi pembahasan soal nomor 1 sampai 7 selesai mengenai persamaan garis singgung dan interval fungsi naik dan turun.